Tangkap dia. Lari terus, lari lagi. Keluarkan anak itu. Jangan, Yue. Kenapa kau memperlakukan aku seperti ini? Meski hanya seorang gadis, aku bisa naik derajat karena anak ini. Benar-benar masuk ke kalangan atas. Itu anakku. Mengingat kita pernah bersaudara, aku akan meminta orang untuk meninggalkan jenazahmu utuh. Kembalikan anakku. Dokter, apakah hasil tes DNA sudah keluar? Baiklah. Tuan Huo, kami masih belum menemukan nona itu. Aku beri kau 2 jam. Temukan dia, atau kau mati. Sepertinya pernah melihatnya di suatu tempat. Mama, Kenapa lama sekali? tadi salah jalan. Mama, itu tempat dulu. Kamu tinggal ya? Iya, tapi Mama sudah tidak ingat kejadian dulu. Ayo pergi. Aku ingin mencari ayah kandung untuk bayiku. Dan mencari tahu kebenaran di balik kejadian waktu itu. Tante ajak kamu pulang ya. Nanti orang tuamu khawatir. Selamat sore, Nyonya Huo. Pernah lihat anak ini? Iya, tadi bersama seorang wanita. Di sana. Wanita? Wanita APA? Dia menginap di hotel? Iya, biar saya lihat fotonya. Nyonya Huo, ini informasi pribadi tamu. Saya tidak bisa membocorkannya. Ingat baik-baik, aku ini Nyonya Huo. Pemilik hotel ini. Apa yang ku mau? Kamu harus patuh memberikannya. Ya. Ini tidak mungkin. Xiao Chuan, aku tahu malam itu kita mabuk. Kamu tidak ingat, tapi ini benar-benar anak kita. Tes DNA saja belum dilakukan. Kau bilang iya ya iya? Aku susah payah mengandalkan anak ini untuk berdiri. Aku tidak keberatan membunuhnya sekali lagi. Nona, ada mobil mewah di belakang yang terus mengikuti kita. Tidak kenal. Abaikan saja, gas lebih cepat. Sayap. Orang ini gila ya. Oh, kamu. Kita dulu pernah bertemu di suatu tempat? Zaman sekarang masih pakai cara kuno buat merayu. Pak, jalan. Belum pernah ada wanita yang berani memperlakukan aku seperti ini. Maaf, Nona Ye, ini kesalahan petugas kebersihan kami. Ini juga klien kami bersedia memberikan kompensasi kepada Anda. Kami juga akan mengganti kamar Anda. Apakah Anda setuju? Benarkah? Perlihatkan rekaman CCTV pada saya. Maaf, Nona Ye, CCTV sedang dalam perbaikan hari ini. Tidak mau jujur, ya? 500.000. 1 juta. Nona Ye, silakan ikut kami. Siapa ini? Aku tidak mengenalnya.
Itu Nyonya Huo, pemilik hotel ini. Kami semua takut padanya. Apakah aku punya masalah dengannya? Sael, siapa yang berani menyakiti ibuku? Aku akan memberinya pelajaran. Tuan Huo, ada peretas yang meretas sistem perusahaan dan membeli grup Huo seharga 1 yuan. Dan membeli grup Huo. Untuk berdiskusi. Oh ya, pihak lawan juga mengatakan, jika Anda tidak datang tepat waktu, Anda pasti akan menyesal. Hal kecil seperti ini saja tidak bisa kamu tangani? Bukan begitu, Tuan Huo. Pihak lawan menggunakan alamat virtual luar negeri dan melengkapi dengan virus Trojan yang sangat kuat. Aku sudah memeriksanya. Akhirnya mereka mencuri 500.000 dariku. Sepertinya pihak lawan sudah mempersiapkan diri. Batalkan rapat besok pagi, aku harus pergi ke Hotel Intercontinental. Baik. Kalau sudah mempersiapkan diri, maka aku akan menemanimu sampai akhir. Blokir seluruh hotel Intercontinental tanpa izinku. Siapapun tidak boleh pergi. Sayap. Orang yang berani mempermainkanku belum lahir ke dunia ini. Hasil tes DNA sudah keluar. Aku segera ke rumah sakit. Anda tidak tahu siapa ayah kandung anak itu? Tunggu saja di rumah sakit. Di database gen, ada gen yang sangat cocok. Kami akan menghubungi Anda lagi. Terima kasih, dokter. Halo. Maaf, Nona Ye, pihak lawan mengatakan ada urusan mendadak. Nanti akan menghubungi Anda. Mingka, apa hak kalian menghalangi kami? Ya, Orang itu turun lift dan menuju lobi. Tangkap dia. Maaf, Nyonya, ikut kami sebentar. Tuan Huo ingin bertemu dengan Anda. Tuan Huo? Apakah dia ayah Tian-Tian? Sudah menghubungiku secepat ini? Tuan Huo, orangnya sudah dibawa. Kamu? Kamu ayah si anak? Iya, ada apa? Enak saja lepas celana, lupa orang. Kamu tinggalkan kami berdua. Tanya ada apa? Kamu cuma mikirin enaknya doang. Gak mau tanggung jawab, ya? Sudah selesai berulah? Kamu? Xiao Chuan, jangan percaya omong kosong wanita ini. Akila if you can dong. Huo, Shen Shen. Kalian orang tua Huo Shan? Dia lupa aku. Ayah, Xiao Chuan suamiku, Kami. Orang tua kandung Huo Shanshan. Pinter-pinteran, minggir sana. Orang tua sekaya ini. Tapi menyiksa anak. Kalian gak layak jadi orang tua. Apa aku terlalu memanjakanmu? Mau mati? Aku bisa bantu. Huo Shanshan kelaparan sampai harus mencuri kue dari hotel tiap hari. Tanya saja ke resepsionis hotel. Bukan, Xiao Chuan, jangan penjelasanku. Kamu mau apa? Aku takut kamu jijik Shanshan bisu, lalu cari wanita lain. Keluar. Aku ada urusan dengannya. You're an APA? Baik, aku keluar. Kamu bukan ayah Xiao Tian? Ngapain cari aku? Kamu ngapain? 5 juta. Atau masuk penjara. Kamu gila? Cuma karena waktu itu aku nolak kamu? Masa minta 5 juta? Masih pura-pura. Gak nyangka kamu hacker. Hebat juga, beli grup Huo cuma 1 yuan. Hacker? Rupanya ulah Ye Wentian. Dia baru 5 tahun, masa harus masuk penjara? Maaf. Itu cuma bercanda, aku ganti rugi, oke?
ini palsu, ya? Kamu. Kalau begitu, aku suruh orang antar uang, boleh kan? Sebentar lagi akan ada orang yang antar uang. Putar 2 kali. Kenapa? Aku suruh kamu putar 2 kali. Lihat. Puas? 5 juta langsung dikasih. Sudah berapa kali dijual? Bapak anaknya sendiri siapa saja nggak tahu. Tahunya. Sayang, aku datang bawa uang nih, aduh. Ini bukan yang Master Huo? Kenapa kamu di sini? Nunggu terima uang. Ternyata di belakang ada yang Master Fang yang kedua. Pasti cepat banget. Dibuang setelah bosan. Jangan bilang begitu, Song Yi itu satu-satunya aku. Serius dikit, kasih kartu ke dia. Aku masih ada urusan. Password 6 angka 8。 Uangnya nanti aku kembalikan. Nggak usah balikin, anak itu juga aku tanggung. Biar aku jadi ayah tirinya aja. Kita dulu pernah ketemu ya? Zaman sekarang masih pakai cara jadul buat ngedeketin orang. Wanita yang sudah dijamah banyak orang. Berdiri di depanku pura-pura suci. Xiao Chuan, aku baru keluar. Langsung lihat dia sama Fang Yalun. Buru-buru ciuman, mereka hubungan apa sih? Shan mana mungkin gak bisa makan? Kamu menyiksanya? Aku nggak. Ulang tahun mama kan sebentar lagi. Latihan piano nggak konsentrasi terus. Aku takut mama marah, jadi aku hukum dia sedikit. Shan itu anak satu-satunya aku, mana mungkin aku menyiksanya? Kamu mau percaya wanita asing? Nggak mau percaya aku? Aku baru keluar, langsung lihat dia sama Fang Yalun. Buru-buru ciuman. Jangan marah ya. Fang Yalun, kalau kita berdua mungkin. Udah dari dulu jadi pacaran. Nanti kalau ketemu bapak kandung Xiao Tian, aku pasti tampar dia 2 kali. Tanya kenapa tega ninggalin kita. Aku gantiin hotelnya dulu, yang Marga Huo ada di sini. Nggak aman. Kebetulan banget ketemu lagi. Ini anak siapa lagi? Maaf ya, anak kecil tidak mengerti. Tidak apa-apa. Masa aku harus marah sama anak kecil? Ini kan kartu kamar Tuan Fang? Wah, sweet presiden lagi. Jangan sampai hilang, nanti mau tidur di mana malam ini. 5 juta. Songi, berapa kali lagi kamu harus menjual diri sampai cukup? Kamu. Iya. Malam yang indah sangat berharga. Yang Master Huo, jangan ganggu kami dong. Xiao Chuan, ayo kita pergi. Xiao Chuan, Yue dan kamu masih muda. Ini kan suami istri, hidup berdua, lebih baik punya banyak anak. Rumah juga jadi lebih ramai. Aku mau angkat telepon dulu. Sebenarnya ada apa sih? Koko Xiao Chuan marah? Bahkan omonganku saja tidak mempan. Pasti Karina Yisongi. APA? Yisongi kan sudah mati? Tidak. Dia kembali. Kenapa dia bisa kembali? Di mana dia sekarang? Aku mana tahu? Dan lagi. Di sampingnya ada anak laki-laki yang usianya seumuran Shan. Itu anak siapa? Aku Kiriga. Dulu Yesongi melahirkan sepasang anak kembar laki-laki dan perempuan. Aku hanya mengambil salah satu anak perempuannya. APA? Kamu cuma bawa pulang satu. Tidak berguna. Jangan biarkan mereka lolos. Laporan keuangan bermasalah? Cari Nifeng saja, masa harus aku? Yang hitung sendiri untuk kalian? Tidak baik. Xiao Chuan. Shan kina Muzaba. Apa? Ayo pergi. Xiao Chuan, kami sudah dapat info. Katakan APA yang kamu tahu. Jujur saja, dia memberiku sebutir obat.
Suruh aku campurkan ke dalam bakcang. Lalu dia janji bayar aku 50.000. Uangnya mana? Uangnya ada di lemari ruang istirahat. Coba periksa saja. Lihat di lemari, pasti ketahuan dia bohong atau tidak. Kenapa kamu tiga membunuh kekokku? 50.000 saja bisa membeli nyawa orang? Ebyo, kalau sampai Shanshan kenapa-kenapa, bagaimana aku bisa hidup? Kamu yakin sudah lihat dengan jelas? Itu Nona yang di samping Tuan Fang. Xiao Chuan, ngapain nanya banyak-banyak? Cepat tangkap orangnya. Bawa ke kantor polisi, jangan sampai kabur. Ye Songyi, bajingan. Demi 5 juta. Bagus. Xiao Chuan Pailing Sayang Shanshan. Aku sudah tidak sabar. Melihat Kiden Mati Song Yi. Sudah larut? Ada apa? Kamu main ranjang dengan orang lain. Masih sempat menyakiti anakku? Apa yang kamu bicarakan? Shanshan kenapa? Masih pura-pura. Kamu, sepatu bekas, masih saja pura-pura suci. Ketagihannya? Lepaskan. Aku tidak tahu apa yang kamu bicarakan. Fang Yalun mana? Kalian berperang 300 ronde. Dia masih berbaring di ranjang. Kenapa? Pelayananmu tidak memuaskan, dia pergi? Huo Xiao Chuan, urusanku bukan urusanmu. Kamu setiap hari seperti hantu, menggangguku, kamu yang lebih hina. Apa katamu? Lepaskan aku. Huo Xiao Chuan, lepaskan aku. Kenapa? Padahal wanita itu adalah Bai Yuwei. Sama-sama menjual. Fang Yalun boleh, aku tidak boleh? Huo Xiao Chuan, kamu terlalu tidak tahu malu. Kamu punya istri dan anak. Tidakkah hatimu sakit? Kamu melayani tamu cukup berprinsip. Pergi kau. Aku tidak ingin melihatmu lagi. Menyentuh wanita sejahat kamu. Aku juga merasa jijik. Kamu, Ikut aku. kenapa? Kamu meracuni Shanshan. Masih berani tanya kenapa? Apa? Kalian yang merakuni Shanshan. Apa yang kamu bicarakan, NK? Aku ibunya Shanshan. Mana mungkin aku meracuninya? Kalian meracuni orang bisa dihukum mati. Kalian tamat. Xiao Tian, jangan asal bicara. Aku tidak asal bicara. Ada CCTV di sini. Bisa membuktikan kalian yang meracuni. CCTV? Tidak mungkin. Kalau kamu curiga padaku, ayo kita lihat rekaman CCTV. Baiklah, kalian akan segera menyesal. Kita sekarang akan mencari. Tempat yang ada komputer untuk melihat. Apakah kalian ingin menghancurkan bukti? Kalian tidak boleh masuk. Ibu, jangan-jangan di dalam benar-benar ada bukti? Lalu kita harus bagaimana? Ah, tenang saja. Ini hanya si kecil yang mencoba menipu kita. Hotel Louvre adalah hotel mewah yang sangat menghargai privasi tamu. Tidak mungkin ada kamera pengawas di toilet. Aku hampir mati ketakutan. Kupikir aku akan dibawa ke kantor polisi. Selama ada ibu, kamu bisa tenang menjadi Nyonya Huo, ya? Beri racun di dalamnya. Mereka berani meracuni Shanshan. Berani sekali. Raken? Ibu, ini suaramu. Jangan-jangan mereka. Benar-benar ada kamera? Bagaimana mungkin? Xiao Chuan, apa yang ditemukan di rekaman itu? Nyonya Kuo. Saya harap Anda memberikan penjelasan yang masuk akal. Ternyata kamu. Itu anakku. Cucu perempuanmu sendiri. Bagaimana bisa kamu melakukan hal seperti ini? Bagaimana bisa kamu menyakiti Shanshan? Xiao Chuan, menantu. Tuan Huo, pasti ada kesalahpahaman. Huo Xiao Chuan, kamu menyakitiku. Semua penjelasan sudah diberikan. Aku tidak meracuni Shanshan. Apalagi yang kamu mau? Aku datang untuk meminta maaf.
Apa aku tidak salah dengar? Tuan Huo bisa mengucapkan kata maaf? Maafkan aku. Hubunganmu dengan Fang Yalun. Ye Songyi, kamu adalah ibu yang baik. Apa? Kamu kasihan padaku? Ibu tunggal juga. Bisa merawat anak dengan baik. Bukan itu maksudku. Sebagai ganti rugi, aku akan memberimu sebuah Rolls Royce. Siapa yang mau rasa cemu? Aku juga bisa membelinya sendiri. Lalu apa yang harus kulakukan agar kamu memaafkanku? Waktu itu kamu hampir mencekiku. Kenapa aku harus memaafkanmu? Kalau begitu cekik aku sekuat tenaga, aku tidak akan melawan. Kamu pikir aku tidak berani? Lembut sekali. Kamu tidak tega menyakitiku. Tidak tahu malu. Jalan. Berani menyakiti Huo Xiaochuan. Aku sedang membantumu. Kamu salah paham padanya. TAPI. Kenapa memfitnah Ye Songyi? Semua itu perbuatan ibuku. Aku tidak tahu apa-apa. Aku tahu ibumu, bukan orang yang baik. Kamu juga tidak bisa lepas dari kasus keracunan Shanshan. Aku tidak keberatan mencari ibu baru untuk Shanshan. Aku. Menurutku, Ye Songyi cukup bagus. Xiaochuan, aku salah. Aku ibu kandung Shanshan. Hubungan darah lebih kental dari air. Bagaimana bisa anak berpisah dari ibu kandungnya? Tuan Hua, bersayaplah. Huo Xiaoyu sudah kembali. Huo Xiaoyu. Kakak kembarmu itu. Katanya dia selalu di luar negeri. Kenapa tiba-tiba kembali? Xiao Chuan, jangan-jangan dia kembali untuk merebut harta keluarga. Xiao Chuan. Aku akan menjadi ayah. Kamu belum menikahkan. Aku benar-benar punya anak. Lihat, laporan tes DNA. Dengan anakku. Oh, selamat ya. Siapa ibunya? Aku juga belum tahu untuk sementara. Aku juga sedang menunggu. Aku sedang menunggu istriku. Membawa anakku datang. Istri, akhirnya aku menemukanmu. Kamu ayahnya Tian Tian. Ya. Laporan tes DNA mana? Ada di Xiaochuan. Istri, Selama ini kamu sendirian membesarkan anak, pasti susah. mulai sekarang ada aku. Aku pasti akan membalasmu dengan baik. Istri, besok kita daftar nikah ya. Hari ini sudah malam, besok saja. Kamu pasti lelah. Baik, terserah kamu. Padahal laporan tes DNA sudah keluar. Kenapa melihatnya tidak ada perasaan familiar? Justru Huo Xiaochuan selalu merasa pernah melihat di suatu tempat. Datang. Aku pesankan kopi untukmu, sayang. Jangan panggil aku begitu, panggil aku Songyi saja. 5 tahun lalu, apa yang sebenarnya terjadi antara kita? Aku juga ingin bertanya apa yang terjadi 5 tahun lalu. Tiba-tiba meninggalkanku, membuatku mencarimu selama 5 tahun. Aku kehilangan ingatan tentang 5 tahun lalu. Aku sama sekali tidak ingat. Jadi kamu kehilangan ingatan. Aku tahu, kamu tidak akan meninggalkanku. Songyi, Besok pindah ke kediaman Huo. Aku akan merawat kalian dengan baik. Itu berarti harus tinggal bersama Huo Xiaochuan mereka? Ya. Kedepannya kamu adalah kakak iparnya, kita adalah satu keluarga. Kalau begitu, kita tidur terpisah. baik. Aku akan menunggumu perlahan menerimaku.
Yi Songyi juga tinggal di kediaman Hua. Kalau begitu, bukankah berarti harus ikut membagi warisan keluarga Huo? Xiao Chuan, aku ada hal yang ingin dibicarakan. Kepolisian sudah membebaskan orang. Benarkah Xiao Chuan? Terima kasih, aku tahu pasti ibu kedefitna. Benarkah? Jika dosisnya lebih besar, Shanshan akan mati. Maka kalian juga tidak jauh dari kematian. Xiao Chuan aku mohon lepaskan. Huo Xiaoyu mereka akan segera datang. Adik. Kamu pelan-pelan. Kenapa sampai membuat istri menangis? Kamu tidak sopan sekali. Xiao Chuan, Yu Wei. Ini ya Songyi. Kedepannya, kalian harus memanggil Songyi. Kakak ipar. Halo kakak ipar. Hai. Ini dari kakak ipar untukmu. Hei adik. Kakak ipar sangat cantik kan? Ayo, panggil kakak ipar. Panggil kakekmu. Xiao Chuan dari kecil memang sudah punya sifat buruk ini, jangan dipikirkan. Data lengkap Yi Songyi, Tuan Hua. Semua ada di sini, silakan lihat. Yi Songyi sebelum pergi ke luar negeri dan setelah kembali, tidak pernah bertemu dengan Huo Xiaoyu. Jadi mereka one night stand. One night stand memang one night stand, tapi berapa kali dalam semalam? Tidak jelas. Maksudku mereka pasti tidak punya dasar perasaan. Benar juga. Tunggu dulu Tuan Huo. Zhanggon, sekarang Yi Songyi. Adalah kakak iparmu. Hello. APA. Mengerti. Tuan Huo, Nyonya Hua Shi pergi ke kediaman Hua. Masalah Huo Xiaoyu kembali. Ibu sudah tahu. Bahkan masalah cucu juga sudah tahu, kalau tidak. Dia tidak akan buru-buru melihat. Nyonya Hua 11 sebelumnya pernah menyulitkan Nona Bai, tidak tahu kali ini. Apakah dia akan menyulitkan Nona Ye? Ibu. Saya sediakan teh merah untuk ibu, silakan sisipai. Lama tidak datang, semua aturan lupa. Nyonya Huaxi, silakan minum teh. Minum teh tidak bisa tidur, bawa pergi. Bagaimana pendapatmu tentang orang yang dekat dengan Xiaoyu? Kemarin malam, saat aku dan Xiao Chuan makan di restoran Louvre, melihat kakak ipar bersama Fang Yalun. Feng Yalun. Wanita yang bersama Fang Yalun. Bisa jadi apa? Ini hadiah dari nenek untukmu. Terima kasih nenek. Baik, lebih baik anak laki-laki. Nanti bisnis keluarga Huo akan diberikan semua padamu. Kenapa dulu yang kurebut bukan anak laki-laki? Kamu ya Song. Ya. Nyonya Hua 11, salam. Nyonya Hua 11, kakak ipar juga menantumu. Dia tidak perlu berlutut. Aku belum mengakuinya. Berlutut APA. Ikut aku ke atas. Sujud, Nyonya. Ini semua paku, kau pikir keluarga Huo semudah ini dimasuki? Mau menikah masuk keluarga Huo? Sujud. Kalau tidak, pergi. Wanita di luar sana antre ingin sujud. Ye Songyi,
Bersiaplah menderita. Silakan masuk. Nyonya Hua 11. Silakan. Kamu tidak takut, Euler? Takut. Tapi jika Nyonya Hua 11 hanya ingin menguji saya, pasti tidak akan menggunakan ular berbisa. Berani sekali. Kamu butuh kompensasi apa? Kompensasi? Kompensasi apa? Selama ini kamu merawat Ye Wentian. Butuh kompensasi apa? Nyonya Hua 11. Keluarga Huo di kota Jing bisa dibilang keluarga yang sangat berkuasa, kan? Apa yang aku inginkan bisa dipenuhi. Coba katakan, butuh apa? Aku ingin lihat seberapa serakah kamu. Aku dengar di kota Jing ada sekolah dasar elit bernama Koliston. Tapi persyaratannya sangat ketat. Jika keluarga Huo yang turun tangan, kurasa Xiao Tian seharusnya bisa masuk dengan lancar. Hanya ini kompensasi yang kamu minta? Kamu tidak butuh kompensasi dari keluarga Huo? Aku tidak butuh apa-apa. Anak baik. Ini gelang giok turun-temurun, ambil. Untuk urusan masak sekolah. Besok aku atur. Ini tidak pantas. Pakailah. Kamu berbeda dengan wanita norak di lantai bawah itu. Berbeda. Gelang giok ini. Seharusnya ku berikan padamu. Terima kasih, Nyonya. Kakak ipar, ini hadiah perkenalan dari Nyonya Hua 11. Benar. Apa kamu tidak dapat? Song telah melahirkan anak untuk keluarga Hua, hadiah perkenalan ini. Pantas dia dapatkan. Tapi Shan juga anak keluarga Huo. Tidak pantaskah dia dapat? By the way, bisakah kamu sedikit sadar diri? Kamu tidak pantas. Anda pasti ada salah paham tentang saya. Ulang tahun Anda sebentar lagi, saya lebih baik pergi dulu untuk Anda. Siapkan hadiah. Hadiah yang kamu berikan padaku tahun-tahun sebelumnya. Aku tidak terlalu suka. Karena kamu tidak ada kerjaan, kamu yang siapkan. Hua 11 Yesongyi, kalian berdua mati saja. Aku tidak akan membiarkan kalian lolos. By the way, kamu sering mati? Xiao Chuan, pesta ulang tahun Nyonya Hua 11 sebentar lagi. Ayo kita siapkan hadiah bersama. Dia pasti senang. Apa yang lebih penting dari menyenangkan ibumu? Sakit tidak? Apakah dia menyusah kamu? Ada yang terluka? Kamu melawan? Tidak, aku baik-baik saja. Syukurlah. Bagus kalau tidak apa-apa. Syukurlah. Huo Xiao Chuan, lepaskan aku. By the way, berlutut di paku saat masuk keluarga Huo. Aku pikir kamu juga. Apa? Berlutut di paku? Adik, apa yang kamu lakukan? Kamu tidak tahu dia adalah kakak iparmu? Xiao Yu, bukan seperti yang kamu pikirkan. Kamu tahu cara ibu, baru muncul sekarang. Tidak malukah kamu? Ibu hanya akan menargetkan wanita bodoh dan jahat. Seperti Song Yi. Dia wanita terbaik di dunia, aku bahkan bermimpi menikahinya. Adik ipar terluka. Itu hanya membuktikan istri adikmu sama sekali tidak baik. Kebetulan ibu ada di sini. Malam ini aku punya kabar baik untuk umumkan.
Aku dan Song Yi memutuskan menikah di hari ulang tahunmu. Aduh, bagus sekali. Aku sangat senang, Song Yi, ibu akan memberimu berlian besar yang akan menyilaukan. Mata Samuel orang, bahkan mata anjing sekalipun. Terima kasih, Ibu. Song Yi, aku pasti akan memberimu pernikahan terbesar dan paling romantis di kota ini. Kenapa kamu tidak hati-hati, adik? Aku akan membalut lukamu. Maaf mengganggu suasana. Aku masih ada urusan. Kenapa Huo Xiaochuan marah sekali? Ayo, sayang. Coba deh, masakan andalan Tante Wang. Yi Song Yi. Dia punya pernikahan mewah, cincin berlian gede banget. Aku aja udah nikah sama Huo Xiaochuan 5 tahun. Bu, aku sampai gak pernah pakai gaun pengantin. Kamu gila? Gak berani rusakin barang-barang keluarga Huo. Malah ngancurin barang kita sendiri. Kali ini, pokoknya Huo Xiaochuan harus tidur sama aku. Bu, bukannya dulu kamu juga selingkuhan yang naik kelas? Gimana caranya kamu naik? Ke kasur papaku, ya begitu ajarin aku. Dulu papamu tergila-gila banget sama aku. Gak kayak kamu yang gak guna. 5 tahun, kamar Huo Xiaochuan aja gak bisa masuk. Dulu, sebelum ada Yi Song Yi dan Huo Xiaoyu rebut harta warisan, semuanya bisa santai. Gini aja. Aku carikan obat, kamu cari kesempatan. Suruh Huo Shan bawa masak, Huo Xiaochuan pasti minum. Kamu tunjukin yang bagus. Huo Xiaochuan pasti bakal ketagihan. Beneran? Asyik banget. Asal punya anak, anak kita. Huo Xiaochuan pasti gak bakal bisa lepas dari genggamanku. Young Master Hua. 5 tahun ini Anda jaga diri banget, gak pernah sentuh perempuan. Tapi Anda kan punya istri. Aku aja gak mau sentuh Bai Yue. Entah gimana dulu bisa sampai kulakukan. Tapi tes DNA membuktikan Shan Shan memang anak Anda. Ya iyalah, Shan Shan pasti anakku. Tapi Shan Shan belum tentu anak Bai Yue. Ini. Dulu memang tidak meminta Nona Bai dan Shan Shan untuk tes DNA. Tapi kalau bukan anak Nona Bai, lalu anak siapa? Xiaochuan. Malam ini tidur sama aku? Kakak, kami lagi panas nih, tolong tutup pintunya. Di luar gangguin aku, di rumah nikmatin fasilitas wah. Cowok emang gak ada yang benar. Brengsek.
Mbak Wang, kalau sempat beliin aku kondom ya. Gimana lagi? Xiao Chuan semalam abisin 1 kotak. Cih, Baik. potong. 1 kotak habis terpakai. Tanganmu kan terluka, tapi kamu masih kuat ya. Kubunuh kau, kubunuh kau. Wah, senapan mesin nih. Terima kasih, Paman. Suka? Ayo lihat. Xiao Chuan ada di sini. Kamu pulang tepat waktu, begini, beberapa hari lagi. Aku dan Song Yi mau memilih gaun pengantin. Kamu punya rekomendasi toko? Tidak ada. Paman, sekali lagi. Tian-Tian, main sendiri dulu ya. Kalau begitu, aku tidak tahu waktu itu kamu dan adik ipar. Pesan di toko gaun pengantin mana? Kamu yakin mau aku bantu? Huo Xiao Chuan, lepaskan aku. Bagaimana kalau aku yang siapkan gaun pengantinnya? Siapa tahu. Lebih cocok darimu. Lagi pula aku dan Ye Song Yi. Kamu. Tuan Huo, laporannya sudah keluar. Laporan? Laporan APA? Dasar bodoh. Tuan Huo, Anda. Bersiaplah. Ini tidak mungkin. Aku tidak percaya. Ini tidak benar. Bai Yue tidak mungkin. Itu wanita itu dulu. Aku juga tidak percaya, tapi ini kenyataan. Tuan Huo, mau apa kamu? Ambil lagi rambut wanita itu, buat tes ulang. Ganti rumah sakit. Tuan Huo, kumohon sadarlah, 5 tahun lalu. Nyonya Huo yang bawa pulang Nona, dan... Tes DNA Nyonya Huo dan Nona juga ada di sini. Kalau Nona benar-benar anak orang lain, sudah 5 tahun. Ibunya seharusnya sudah datang mencari, Tuan Huo. Lepaskan saja. Keluar. Perceraianmu pasti tidak akan terjadi. Kamu dan Nona Ye tidak ada jodoh. Aku suruh kamu keluar. Sudah kuduga. Huo Xiao Chuan mau berubah sikap, naik ke ranjangku. Pastinya tidak ada hal baik. Huo Xiao Chuan, ingin bercerai denganku? Jangan mimpi. Xiao Chuan, kamu datang. Malam ini, Lihat syarat-syarat ini. Puas? Ayo kita bercerai. apa katamu? Aku bilang. Aku sudah muak. Ayo kita bercerai. Huo Xiao Chuan, otakmu rusak ya? Aku ibu kandang Huo Xiao. Kamu mau bercerai denganku? 5 tahun ini. Aku setia mati-matian padamu, jaga diri. Apa kesalahanku sampai kamu mau bercerai? Anggap saja aku pria tak berhati. Semua salahku. Mau pukul atau marah, terserah kamu. Mengapa? Mengapa kamu mau bercerai? Mengapa perlakukan aku begini? Apa Karina Ye Song Yi? Ye Song Yi, dia sekarang kakak iparmu. Dia sebentar lagi menikah dengan kakakmu. Apa yang dia berikan padamu? Sampai kamu tergila-gila. Karena seorang wanita jalang, kamu hancurkan rumah tangga. Dewasa, bagaimana Shan memandangmu? Jangan membenci. Si wanita jalang itu. Sudah kubilang, semua salahku. Semua tanggung jawab, aku yang tanggung. Huo Xiao Chuan, kamu gila. Karena seorang wanita, kamu buat seluruh keluarga Huo. Kako balau. Setelah bercerai, anak jadi milikku,
Semua mobil jadi milikmu. Ditambah properti dan uang tunai 50 juta. Lihat, apa masih kurang? Aku tidak mau. Kecuali aku mati, kalau tidak, jangan mimpi bercerai denganku. Huo Xiaochuan, kalau berani, bunuh aku saja. Ginawe bu kendang Huo Shanshan, lai hada paka kamu. Akin kina ketukan. Kalian mau apa? Membunuh wanita gila. Terlalu mudah. Demi seorang wanita hina, Huo Xiaochuan, kamulah yang gila. Bibi Wang, ada apa ini? Kilat petir semalam merusak lampu taman di halaman. Menghancurkannya. Hari ini mau mencoba gaun pengantin. Jangan-jangan ini pertanda buruk ya? Enggak kok, Song Yi. Kita sudah minta master dong. Menghitung hari baik, hari ini sangat mujur. Santai aja. Hello, Nona ya. Ini koleksi haute couture baru. Yang baru sampai kemarin, silakan dilihat. Tunggu dulu. Bukannya sudah kubilang, semua operasi hari ini ditunda? Dokter Huo, pasien ini keponakan Dekan Long. Kecelakaan, perdarahan hebat, kondisi darurat. Ia mau merasa, oke, aku ngerti, kau harus datang. Aku tahu. Ada apa? Ada operasi penting di rumah sakit. Aku harus segera ke sana. Gak apa-apa. Pasien lebih penting. Aku cepat kembali, tunggu aku. Iya, cepat sana. Nona Ye, ada yang disuka. Gak usah pilih. Bukannya sudah kubilang akan kusiapkan untukmu? Gaun pengantin ini cantik banget. Kok dia tahu? Aku suka yang kayak gini. Sudah kuduga kau akan suka pilihanku. Kenapa pernikahanku dengan Hu Xiaoyu harus pakai gaun yang kau siapkan? Kalau nggak mau mencoba juga nggak apa-apa. Kalau begitu Huo Xiaoyu hari ini. Jangan harap bisa keluar dari ruang operasi. Kau sengaja mengalihkannya? Aku nggak nyangka kau bukan cuma playboy tapi juga licik. Silakan katakan apa saja. Gaun pengantin hari ini, suka atau tidak? Harus kau pakai untukku. Aku nggak mau pakai. Segera pergi. Atau kau mau kubantu memakainya? Huo Xiaochuan, dasar kurang ajar. Huo Xiaochuan, lepaskan aku. Tadi itu bukan tunangannya ya? Ini siapa lagi? Nggak tahu deh. Kenapa nggak temani Bai Wei? Kesini ngapain? Lihat aku diranjang sama Bai Wei. Kau cemburu? Aku ini kakak iparmu. Kau sudah punya istri, masih genit. Huo Xiaochuan, dasar bejat. Aku dan Bai Wei sudah cerai. Kalian sudah bercerai. Kenapa? Song Yi. Jangan menikah dengan Huo Xiaoyu. Boleh tidak? Aku dan Huo Xiaoyu sudah punya anak. Aku tidak peduli kamu punya anak. Aku akan memperlakukan Tian Tian dan Shan Shan sama baiknya. Bersama aku, ya? Huo Xiaochuan sudah bercerai demi aku. Tapi, hubungan kita ini melanggar norma, akan dicaci maki orang. Fuan Hua, Tayak Fake, Nona dan Bai Wei. Hilang semua, aku curiga. Bai Wei diam-diam kembali dan membawa Nona pergi. Apa? Song Yi, aku masih ada urusan yang harus diselesaikan. Aku tunggu jawabanmu.
Tuan Huo. Kamu tidak bersama Nona Ye? Aku baru saja dengan Song. Halo, nomor yang Anda hubungi sedang tidak aktif. Aku ingin melihat rekaman CCTV toko ini. Toko kami tidak ada CCTV. Orang yang jelas-jelas ada, hilang di toko kalian. Kami benar-benar tidak tahu, tamu di toko sangat banyak. Cek rekaman CCTV jalan sekitar toko ini. Ya, cepat pergi. Cepat pergi. Bake, tahu. Kamu akhirnya sadar. Ini tempat apa? Kamu siapa? Mau apa sebenarnya? Kalau bukan karena nanti ada orang yang datang. Aku sudah ingin memukulmu sampai mati sekarang. Memukulmu sampai kulitmu terkoyak. Kamu mau apa sebenarnya? Sampai mati pun kamu tidak akan tahu siapa aku. Tidak ingat aku mengambil apa darimu. Aku yang mencabut hatimu. Aku menginjak perutmu dengan sepatu ini. Kenapa waktu itu tidak langsung membunuhmu saja? Kepalaku sakit sekali. Lepaskan aku sekarang. Lepaskan kamu. Kamu tahu nanti akan datang berapa pria? Sepula. Mereka semua akan menidurimu satu persatu. Aku juga akan mengirimnya ke Huo Xiaochuan, biar aku lihat. Apakah dia masih mau kamu? Jangan. Aku mohon lepaskan aku. Yi Song Yi, kamu menggoda Huo Xiaochuan. Mati dengan tidak wajar. Jangan. Saya tawar 10 juta. Deal? Semoga kalian semua bersenang-senang. Aku akan membunuhnya. Selamat tinggal semuanya. Jangan mendekat. Tolong aku. Huo Xiaochuan, kamu di mana? Berhenti. Kamu siapa lagi? Antri dong. Serang. Maaf, Song Yi, aku terlambat. Sangat sakai Yi Song Yi ya. Baiklah. Kalau begitu, mati bersama saja. Huo Xiaochuan. Ye Song Yi selamanya hanya akan menjadi milikku. Song Yi. Song Yi, kamu sadar. Song Yi, aku Xiao Yu. Song Yi tidak apa-apa. Para pria brengsek itu tidak melakukan apa-apa padamu. Aku sudah menghajar mereka. Tidak apa-apa. Aku di sini. Tidak apa, aku. Kita di rumah sakit. Tidak apa-apa. Pelen. Kamu yang menyelamatkanku. Maaf, semuanya salahku. Kalau bukan karena aku, ada urusan yang tertunda. Kamu juga tidak akan mengalami hal menakutkan seperti ini. Ternyata orang itu adalah Huo Xiaoyu ya. Lukamu. Parah tidak? Aku tidak apa. Yang penting,
Kamu tidak apa-apa. Huo Xiaochuan mana? Xiao Chuan. Aku tidak tahu. Bai Yue mana? Aku bilang Song Yi, kamu sekarang dalam keadaan seperti ini. Kamu masih peduli orang lain buat apa? Kamu istirahat saja dengan baik. Tahu tidak. Oh iya. Apakah kamu melihat siapa yang menculikmu? Dia memakai topeng. Aku tidak bisa melihat wajahnya. Tapi dia seorang wanita. Baik. Tidak apa-apa. Aku sudah menyuruh polisi menyelidiki. Ada aku di sini, tidak apa-apa. Huo Xiaochun dengan Bai Yue. Apakah sudah bercerai? Tidak. Siapa yang memberitahumu? Kalian bercerai. Song Yi, jangan menikah dengan Huo Sai, boleh tidak? Aku tidak keberatan kamu punya anak, aku akan melakukan tintin dan SAN. Sama baiknya. Bersamaku, ya? Huo Xiaochun, kenapa kamu memperlakukanku seperti ini? Sui. Kenapa kamu menipuku? Sui. Begini ya. Besok lusa adalah ulang tahun ibu, juga hari pernikahan kita yang seharusnya sudah direncanakan. Banyak hal terjadi belakangan ini, ibu belum tahu. Kondisimu sekarang. Kamu lihat. Apakah kita harus Menunda pernikahan? Aku baik-baik saja. Pernikahan tetap sesuai rencana. Bagus sekali, Song Ye, aku bermimpi menunggu hari ini. Bagus sekali. Ayo pergi. APA, Perintah dari Tuan Hua, siapapun. Dilarang mendekati kamar ini, Tuan Huo. Masih pingsan karena Nona Ye. Kenapa aku tidak boleh menemuinya? Ribet APA? Kamu datang tepat waktu, aku ada hal yang ingin tanyakan pada Nona Ye. Istriku baru bangun, butuh istirahat. Pulang saja. Dia bangun justru bagus. Aku ingin tanya, apa yang terjadi malam itu? APA, kalian tidak boleh masuk. Tidak boleh masuk, Lifelink, aku rasa ini ulahmu ya? Manfaatkan kesempatan ini untuk menyingkirkan kami, Tuan Huo. Benar kan? Ya Song Yi dan Huo Xiaoyu. Segera menikah, kamu tidak berguna. Membawakan apa? Surat cerai, kamu benci ibumu. Hidup terlalu lama, ingin cepat-cepat memaksaku mati, ya? Aku juga ingin Ye SNG mati. Siapa tahu Huo Xiaochun bisa menemukan tempat untuk menyelamatkannya. Itu karena kamu serakah, masih ingin memanfaatkan tubuh Ye SNG untuk uang, kalau dulu kamu menguburnya, mana mungkin ada hal-hal ini. Sidiap hari hanya tahu menanjas, lebih baik aku pelihara babi daripada memeliharamu. Kalau kamu hebat, kamu saja yang maju. Lagi pula, harta yang kudapat dari perceraian sudah cukup untukku. Dasar tidak berguna. Bercerai. Sekarang, masalah perceraianmu dengan Huo Xiaochuan. Siapa lagi yang tahu? Ibu, apa maksudmu? Orang lain sama sekali tidak tahu kalian sudah bercerai. Pulang, terus jadi Nyonya Huo. Aku akan membuatmu mendapatkan semua harta keluarga Huo. Bagaimana? Gaun pengantin yang kupilihkan, suka? Tidak perlu memilih. Bukankah sudah kubilang, aku akan menyiapkannya untukmu? Gaun pengantin ini terlalu cantik. Bagaimana dia tahu? Aku suka yang seperti ini. Tuan Huo, kumohon, cepat sadarlah. Nona Ye, hari ini akan Menikah dengan Huo Xiaoyu. Apakah kamu bersedia menikahi Ye Song Yi sebagai istri? Mencintainya, menghormatinya, tidak meninggalkannya, setia seumur hidup. Aku bersedia. Baik dalam kekayaan maupun kemiskinan. Baik dalam kesehatan maupun penyakit. Aku akan selalu mencintaimu.
Sampai maut memisahkan kita. Apakah kamu bersedia menikahi Huo Xiaoyu? Mencintainya, menghormatinya, tidak meninggalkannya, setia seumur hidup. Baik dalam kekayaan maupun kemiskinan, baik dalam kesehatan maupun penyakit. Baik dalam kesuksesan maupun kegagalan, kamu akan tanpa syarat mencintainya sampai maut. Ye Songyi. Apa yang terjadi? Kenapa ada orang lagi? Kuo King sedang apa? Bukankah dia bilang akan menanganinya dengan baik? Ini bukan pernikahan Huo Xiaoyu, dan Ye Songyi. Huo Xiaochuan. Datang untuk apa? Xiao Chuan, kamu terlambat datang ke pernikahan kami. Ye Songyi. Kenapa Huo Xiaochuan terluka? Apa malam itu dia yang menyelamatkanku? Mau ikut denganku? Huo Xiaochuan, APA yang kamu lakukan. Istri kamu tidak di sini. Duduk. Huo Xiao Chuan, kamu punya istri dan anak, kamu tahu tidak? Apa yang kamu lakukan? Yue. Kita akan dicaci maki, Nyonya Hua 11 juga akan marah. Jangan takut, ada aku di sini. Kenapa tidak memakai gaun pengantin yang kusiapkan? Akan kupakai saat kamu menikahiku. Malam itu, apakah kamu yang menyelamatkanku? Ada apa? Aku Huo Xiaochuan. Bersumpah di depan hamparan bunga. Bahkan jika seluruh dunia melawan kita, aku akan selalu mencintaimu. Pasien napas melemah, saturasi oksigen rendah, siapkan ventilator. Xiao Chuan, aku mohon, kamu harus bangun, Xiao Chuan. Pasien mengalami trauma berat, butuh istirahat total. Masih belum angkat telepon? Huo Xiaochuan benar-benar tidak tahu aturan. Bai Yue, seburuk-buruknya dia. Tetap ibu kandung Huo Shanshan. Dong. Huo Xiaochuan ini benar-benar sudah kerasukan setan. Adik merebut wanita kakaknya di depan orang lain. Bagaimana pandangan mereka terhadap keluarga Hua? Xiaoyu. Ibu akan carikan calon istri yang sopan dan pantas untukmu. Xiaoyu. Nyonya Huaxi. Jangan panggil aku Nyonya Hua 11. Panggil aku ibu saja. Ibu minta maaf padamu. Ibu salah menilai orang, semua ini bukan salah Xiaochuan. 5 tahun ini, dia sudah berusaha keras merawat keluarga ini. Tapi sejak Ye Songyi muncul,
Dia berubah total, Xiao Yu sangat menyukainya. Dia malah menggoda Xiao Chuan. Keluarga Huo sampai mengalami hal memalukan seperti ini. Ibu akan memberimu keadilan. Yi Song Yi Si rubah ini. Aku akan membuatnya mati mengenaskan. Ye Song Yi ternyata belum mati, tapi Hu Xiao Chuan kalau tidak mati, pasti jadi tampian. Nanti bakaran surat cerainya. Semua harta Hu Xiao Chuan jadi milikku. Yi Song Yi? Nyonya Hua si pasti tidak akan melepaskannya. Xiao Chuan, bangunlah. Kamu tahu tidak? Shan Shan dan Tian Tian adalah anak kita. Asal kamu bangun sekarang, kita bisa hidup bahagia bersama. Shan Shan dan Tian Tian tidak boleh kehilangan ayah. Aku mohon, bangunlah, ya. Xiao Chuan, aku akan membalas dendam untuk putri kita. Bai Wei. Dia merebut anakku dan mendorongku ke tebing. Aku akan menuntut balas darahnya. Si rubah licik, beraninya kau angkat telepon. Xiao Chuan, dia mengalami kecelakaan. Pergi kau dari sini. Anakku. Tiba-tiba saja terjadi kecelakaan, kenapa bisa begini? Xiao Chuan, cepatlah sadar, kau tidak boleh meninggalkan aku dan Shan Shan. Bai Wei, aktingmu sangat meyakinkan. Yi Song Yi. Kau rubah sialan, apa kau? Melihat anjing saja bisa birahi? Lihat, kau telah membuat Xiao Chuan menjadi seperti ini. Yang harus dipukul bukan aku. Perempuan murahan, kau berani menggoda Huo Xiao Chuan. Yi Song Yi, beraninya kau memukulku, kenapa kau tidak mati tertabrak mobil? Aku beruntung masih hidup. 5 tahun lalu kau menabrakku tapi aku tidak mati. Sekarang pun kau tidak akan bisa membunuhku. Nyonya Hua 11. 5 tahun lalu, aku yang semalam bersama Huo Xiao Chuan. Aku ibu kandung Huo Shan Shan. Dia mencuri anakku dan berpura-pura menjadi aku selama 5 tahun. Ibu, dia bohong. Aku punya laporan tes DNA dengan Shan Shan. Lihat. Buka matamu lebar-lebar. Lihat siapa ibu kandung Shan Shan. Yang sebenarnya. Tidak mungkin. Ye Song Yi, kau pembohong, tidak bermoral. Tidak pantas jadi ibu. Wen Tian cucuku, aku yang akan mengasuhnya. Jangan pernah muncul lagi di hadapanku. Bawa dia pergi. Lepaskan. Bai Wei, laporan ini palsu. Jika tidak percaya bahwa Huo Shan Shan rumah sakit, aku akan tes DNA dengannya di depanmu. Akulah ibu kandung Shan Shan. Tunggu, lepaskan dia. Bawa Shan Shan ke sini. Kalian berdua, sebelum Shan Shan datang, tidak boleh keluar dari ruangan ini atau menggunakan telepon. Aku ingin Huo Shan Shan datang dengan selamat. Bagaimana ini? Harus cari cara. Bunuh Huo Shan Shan. Ibu, aku sudah tes DNA dengan Shan Shan. Bagaimana bisa? Kamu bukan ibu kandung Huo Shan Shan. Ibu kandungnya? Cuma potong rambut. Kok panik banget? Gak apa-apa, kamu juga tes aja. Hasil tesnya sudah keluar. Laporan menunjukkan Yi Song Yi dan Huo Shan Shan
Sedangkan Bai Wei dan Huo Shanshan tak ada hubungan darah sama sekali. Tidak mungkin. Pasti ada kesalahan. Kenapa bisa begini? Bai Wei, kebenaran pasti akan terungkap. 5 tahun lalu, kau mencuri anakku dan mendorongku ke jurang. Lalu membawa anakku dan menikah dengan Huo Xiaochuan. Sekarang aku sudah ingat semuanya. Karma akan datang, Bai Wei. Aku akan membuatmu membayar. Semua yang telah kau lakukan. Apa yang mau kau lakukan? Saat aku melahirkan Shanshan, dia bisa menangis dan tertawa. Kenapa sekarang? Dia jadi bisu? Itu bukan urusanku. Itu karena dia sendiri. Kau menyalahkannya ya? Menyalahkannya karena tidak bisa merawat diri sendiri ya? Baiklah, aku akan membuatmu merasakan bagaimana jadi bisu. Apa yang kau lakukan? Bawa ke sini. Jangan, lepaskan. Ini ramuan bisu, terima kasih sudah. Merawat Shanshan selama 5 tahun. Suaraku. Ibu, aku salah. Jangan pedulikan dia. Ini cuma ramuan tradisional biasa. Bai Wei, hukuman yang sesungguhnya masih menantimu. Siapa Bai Wei? Itu dia. Bai Wei, kau mengkilik anak. Dihukum penjara Mei 10 tahun dan denda. Menyita seluruh harta, kau resmi ditangkap. Ibu, aku salah. Tolong selamatkan aku. Aku tidak mau masuk penjara, Ibu. Jadi ingatlah, jangan pernah berbuat jahat. Tuhan tidak akan melewatkan satupun orang jahat. Song Yi. Ku dengar ingatanmu sudah pulih. Berarti kau tahu, aku telah membohongimu. Sebenarnya sejak kita masih kuliah. Aku sudah lama menyukaimu diam-diam. Saat aku memberanikan diri untuk mengungkapkan perasaanku, aku melihatmu diam-diam keluar dari kamar Xiaochuan. Kemudian ku dengar kau kehilangan ingatan. Aku sangat senang. Jadi meskipun Ye Wentian Bukan anakku. Aku tetap ingin bersamamu. Mungkin ini sudah takdir. Meskipun ingatanmu hilang. Pada akhirnya kau jatuh cinta pada Xiaochuan. Mungkin kita kurang jodoh. Maafkan aku. Aku telah membohongimu. Aku pergi dulu. Semoga kalian bahagia. Xiaochuan, bukankah kau paling ingin melihatku memakai gaun pengantin yang kau siapkan untukku? Lihat. Aku cantik tidak? Xiaochuan, saat kau bangun nanti, kita menikah ya? Aku ingin bersamamu selamanya. Aku ingin menjadi pengantinmu. Kau terlihat sangat cantik dengan pakaian ini. Song Yi. Aku bisa mendengar semua yang kalian bicarakan. Asalkan aku bangun. Kau akan menikah denganku, kan? Benar.